Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua masih dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat cara membuat penilaian pembelajaran yang diperlukan oleh seorang tenaga kependidikan ataupun guru. Nah, yang pertama itu kita harus melihat apa sih tujuannya. Kenapa sih kita harus membuatnya? Nah, mengukur capaian pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu meningkatkan kemampuan guru, meningkatkan motivasi siswa, dan mengembangkan kurikulum yang lebih baik. Tidak hanya dari ranah guru, siswa, bahkan untuk sekolah sekalipun, capaian pembelajaran ini sangat penting. Kita mengukur bagaimana konsep mereka itu sangat penting. Pemenuhan mereka terhadap proses pembelajaran sudah diberikan itu penting bagi sekolah, apalagi yang akan melakukan asesmen dan penilaian sekolah, kualitas sekolah ya. Yang pertama itu kita akan melihat identifikasi aspek pentingnya. Nah, guru harus mengidentifikasi semua langkah penting atau aspek yang akan dinilai dalam proses pembelajarannya. Yaitu yang kedua, penggunaan instrumen penilaian, di mana guru dapat menggunakan berbagai instrumen penilaian seperti tes tulis, tes lisan, penilaian kinerja produk, atau portofolio. Nah, selanjutnya, penilaian kerja ilmiah. Dalam strategi inquiry, penilaian kerja ilmiah adalah cara yang efektif untuk menilai proses pembelajaran. Karena kita melihat tidak hanya tidak hanya guru yang menyampaikan, tapi siswa juga bisa menyampaikan apa yang mereka dapat selama proses pembelajaran yang mereka lakukan pada saat mata pelajaran yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada penilaian berbasis inquiry. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, guru harus memastikan bahwa siswa mengetahui indikator-indikator yang akan dinilai sebelum aktivitas dimulai. Nah, jika kita dalam masuk dalam ranah inquiry ini, kita bisa pergi ke ranah diskusi ya, atau kerja kelompok. Mereka harus bisa melihat indikator penilaian apa yang digunakan oleh guru tersebut. Sehingga pada saat mereka melakukan proses pembelajaran itu, mereka tidak keliru atau mereka tidak kebingungan lagi apa yang menjadi penilaian guru tersebut dalam proses pembelajaran itu. Nanti misalnya jika tidak disampaikan, kok nilai dia lebih besar daripada saya, padahal saya lebih aktif. Yang padahal pada saat proses penilaian itu bukan hanya keaktifan saja yang dilihat, tapi bagaimana mereka menyampaikan pendapat yang sudah mereka terima itu sesuai tidak dengan apa yang sudah guru itu inginkan. Yang terakhir yaitu kita akan melihat bahwa analisis dan laporan hasil penilaiannya. Guru harus melakukan analisis dan laporan hasil penilaian untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi dan seberapa besar keberhasilan capaian pembelajaran yang dicapai. Tentunya penilaian itu ditujukan untuk melihat sejauh mana siswa itu memperoleh keberhasilan atau memperoleh kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka terhadap proses pembelajaran yang sudah diterima oleh mereka. Yaitu penyesuaian pembelajaran di mana hasil penilaian sangat bermanfaat jika digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya sebagai acuan yang akan mereka gunakan untuk melanjutkan di semester selanjutnya. Apakah proses pembelajaran ini bisa digunakan lagi dan ditingkatkan atau memilih metode pembelajaran yang lain untuk melanjang pembelajaran yang akan mereka gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, terima kasih.